Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laina Safira dengan nomor NIM 20 10 20 20 059 akan membawakan tentang teori-teori konseling. Konseling yang ditemukan pada abad ke-20 ini bisa muncul karena tuntutan kompleksitas dari kehidupan masyarakat. Teori psikologi sangat dibutuhkan dalam bimbingan konseling karena sebagai acuan untuk proses memberikan bimbingan yang secara lengkap. Selanjutnya, macam-macam teori konseling. Yang pertama ada teori psikoanalisis. Teori psikoanalisis adalah untuk membantu membuat kesadaran akan hal yang tidak disadari atau unconscious counseling. Sementara tujuan dari teori ini, tujuan khususnya adalah untuk membentuk kembali struktur kepribadian lewat hal yang tidak disadari dan juga bisa mengenal dan memahami akan pengalaman masa kecil. Selanjutnya ada teori analisis transaksional. Teori ini memakai setting setiap individu atau kelompok dengan melibatkan kontrak yang dikembangkan oleh konseling. Tujuan utama dari teori ini adalah untuk membantu konseli dalam membuat keputusan baru mengenai tingkah laku saat ini dan juga arah tujuan mereka. Selanjutnya nomor 3 ada teori behavioral. Tujuan umum dari teori behavioral ini untuk menciptakan kondisi baru sebagai proses belajar dan menggunakan segenap tingkah laku yang akan dipelajarinya. Nomor 4 ada teori rasional emotif behavioral therapy. Teori ini biasa disebut REBT dan merupakan teori belajar kognitif behavior yang lebih menekankan pada keterkaitan antara perasaan, tingkah laku dan juga pikiran. Teori ini juga mempunyai kapasitas untuk belajar kembali untuk berpikir secara rasional. Selanjutnya nomor 5 ada teori realitas. Ciri dari teori ini tidak hanya terpaku pada kejadian masa lalu, namun mendorong konseli untuk bisa menghadapi sebuah realitas. Selanjutnya nomor 6 ada teori eksistensial humanistik. Tujuan dari teori ini adalah memberikan kondisi untuk memaksimalkan kesadaran diri dan juga pertumbuhan klien, sekaligus memperluas kesadaran diri juga dan membantu klien agar secara bebas bertanggung jawab mengenai arah kehidupan diri sendiri. Selanjutnya nomor 7 ada teori client centered. Tujuan dari teori ini adalah untuk membantu konseli dalam menemukan konsep diri dalam psikologis yang jauh lebih positif lewat komunikasi, sekaligus memiliki potensi positif yaitu menerima konseli secara apa adanya. Selanjutnya nomor 8 ada teori Gestalt. Tujuan dari konseling Gestalt adalah untuk menciptakan eksperimen yang akan membantu konseli untuk mencapai kesadaran atas apa yang ia lakukan dan bagaimana ia melakukannya. Di antaranya adalah insight, yaitu pengetahuan tentang lingkungan dan penerimaan diri. Selanjutnya ada teori dialektik. Teori ini merupakan teori yang untuk menyelidiki banyak sistem metode, dan teori ini bertujuan supaya dapat paham dan menerapkannya dalam situasi konseling yang tepat. Setiap individu dipandang sebagai organisme yang mengalami integritas atau dalam perkembangan secara kontinu. Selanjutnya ada yang terakhir ada teori trait dan faktor. Menurut teori ini, setiap individu memiliki sistem sifat dengan arti antara satu faktor dengan yang lainnya akan saling berhubungan, yaitu faktor yang muncul dalam individu ini bisa berupa bawaan minat dan sikap dari diri sendiri maupun lingkungan kita. Sekian yang bisa saya bawakan, kurang lebihnya mohon maaf jika banyak kata atau tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.